Di sebuah desa miniatur bernama Maung Asri, hiduplah 3 sahabat kucing yang tak terpisahkan. Ada Oren, si kucing pemberani yang tubuhnya paling kuat di antara yang lain. Lalu Belang, si cerdik yang selalu punya akal untuk setiap masalah. Dan terakhir, Putih, si baik hati yang selalu menjadi penengah dan pengingat akan pentingnya kebersamaan. Setiap hari, mereka mengisi waktu dengan bermain, menjelajahi setiap sudut desa, dan menikmati hangatnya mentari pagi, menunjukkan kepribadian mereka yang unik dalam setiap tingkah laku. Oren sering terlihat memanjat pohon tertinggi, Belang sibuk mengamati serangga, sementara Putih dengan sabar merawat taman bunga kecil mereka. Suatu pagi yang cerah, saat sedang bermain di tepi hutan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sehelai bulu berukuran raksasa, jauh lebih besar dari bulu burung mana pun yang pernah mereka lihat, tergeletak di atas rumputan. Dipenuhi rasa penasaran, ketiganya memutuskan untuk mengikuti jejak bulu-bulu serupa yang tersebar di sepanjang jalan setapak. Langkah mereka yang penuh tanya akhirnya membawa mereka ke bawah sebuah pohon rindang. Di sana, tertidur dengan pulasnya, seekor ayam dengan ukuran yang luar biasa besar. Badannya lebih besar dari gabungan tubuh mereka bertiga. Ketiga sahabat itu segera bersembunyi di balik semak-semak dan mulai berdiskusi. "Kita angkat saja langsung, aku pasti kuat," seru Oren dengan penuh semangat, memamerkan otot-ototnya. Namun, Belang yang lebih strategis menggelengkan kepala. "Tidak bisa, Oren. Dia terlalu berat untuk kita angkat begitu saja. Kita harus membuat sebuah alat untuk membawanya," usul Belang sambil otaknya mulai merancang sebuah rencana. Mendengar perdebatan itu, Putih menenangkan keduanya. "Apapun rencananya, kita harus melakukannya dengan hati-hati dan bekerja sama. Jangan sampai kita menyakitinya atau membuat keributan," katanya dengan lembut. Mendengar nasihat Putih, mereka pun sepakat. Percobaan pertama adalah mendorong ayam raksasa itu bersama-sama. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong dari belakang, namun ayam itu tak bergeming sedikit pun. Mereka hanya berakhir kelelahan dengan napas terengah-engah. Sadar cara itu sia-sia, mereka beralih ke rencana Belang. Dengan gesit, mereka mencari sehelai daun pisang yang paling besar dan kuat untuk dijadikan kereta luncur. Kemudian, mereka mengumpulkan sulur-sulur tanaman yang panjang dan liat untuk dijadikan tali penarik. Perjalanan pulang pun dimulai, dan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Sambil bekerja sama menarik kereta luncur yang berat, mereka harus melewati berbagai rintangan. Pertama, sebuah jembatan yang terbuat dari ranting-ranting tua yang bergoyang setiap kali mereka melangkah. Kemudian, mereka harus menyeberangi sungai kecil dengan airnya yang jernih, berusaha agar kereta luncur mereka tidak tergelincir. Jalan setapak yang sempit dan berliku juga menjadi tantangan tersendiri, memaksa mereka untuk bergerak perlahan dan penuh perhitungan agar muatan berharga mereka tidak terjatuh. Akhirnya, mereka tiba di rintangan terakhir sebelum sampai ke halaman rumah mereka. Sebuah tanjakan yang cukup curam. Kaki-kaki kecil mereka mulai terasa lelah, dan napas mereka kembali memburu. Namun, melihat puncak tanjakan yang sudah begitu dekat, semangat mereka kembali berkobar. "Sekali lagi, tarik!" teriak Oren memberi komando. Dengan satu tarikan terakhir yang penuh tenaga dan semangat kebersamaan, mereka berhasil. Kereta luncur itu akhirnya tiba di halaman rumah mereka yang nyaman. Kelelahan mereka seakan sirna seketika, digantikan oleh sorak-sorai kemenangan. Oren, Belang, dan Putih menari berputar-putar, merayakan keberhasilan dari kerja keras mereka. Pesta sesungguhnya pun segera dimulai. Dengan riang gembira, mereka berlari ke kebun mungil mereka, mengumpulkan berbagai rempah-rempah segar seperti serai, jahe, dan daun salam. Sebuah panci besar dikeluarkan, api unggun dinyalakan, dan aroma masakan yang lezat pun mulai tersium, menandakan sebuah perayaan besar atas petualangan mereka hari itu. Setelah pesta ayam panggang yang begitu meriah, ketiga sahabat kucing Oren si pemberani, Belang si cerdik, dan Putih si lembut hati duduk bersantai di bawah pohon rindang. Perut mereka sudah kenyang, tetapi lidah mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Wah! Setelah makan yang gurih-gurih, alangkah nikmatnya jika kita sekarang menyantap sesuatu yang segar dan manis.
seru Putih sambil membayangkan semangkuk hidangan dingin. Oren dan Belang mengangguk setuju. Sup buah, ide yang bagus, sahut Oren dengan mata berbinar. Petualangan baru pun terlintas di benak mereka. Belang tiba-tiba teringat sesuatu yang berharga. Ia berlari ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah gulungan kertas tua yang sedikit usang. Ini peta peninggalan kakekku, katanya dengan penuh semangat. Peta ini menunjukkan jalan menuju kebun buah pelangi, tempat buah-buahan paling lezat di seluruh negeri tumbuh. Tanpa pikir panjang, ketiganya memutuskan untuk memulai perjalanan yang menantang demi mendapatkan bahan-bahan untuk sup buah impian mereka. Dengan semangat yang membara, mereka menyiapkan bekal dan memulai petualangan baru. Perjalanan menuju kebun buah pelangi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Peta itu membawa mereka melewati rute-rute yang ajaib dan penuh rintangan. Rintangan pertama adalah sungai sirup manis yang arusnya cukup deras. Dengan kecerdikan Belang, mereka bekerja sama membuat rakit sederhana dari selembar daun talas raksasa dan batang bambu kecil. Mereka mengayuh sekuat tenaga, merasakan manisnya aroma sirup yang menguar di udara. Setelah berhasil menyeberang, tantangan berikutnya sudah menanti, mendaki bukit biskuit yang tinggi dan renyah. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan suara kriuk yang lucu, dan serpihan biskuit manis menempel di bulu mereka. Petualangan ini benar-benar seru dan tak terlupakan. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Di puncak bukit biskuit, terhamparlah kebun buah pelangi yang keindahannya melebihi imajinasi mereka. Pohon-pohon apel merah berkilauan, anggur ungu menjuntai seperti permata, dan buah naga merah muda bersinar di bawah cahaya matahari. Namun, untuk mendapatkan buah-buahan itu tidaklah mudah. Setiap buah dijaga dengan caranya sendiri. Oren, dengan kekuatannya, memanjat pohon kelapa dan mengguncangnya hingga beberapa buah kelapa muda jatuh. Belang, dengan kecerdikannya, merangkai tangga dari ranting-ranting kokoh untuk memetik buah manggis yang tersembunyi di balik daun lebat. Sementara itu, Putih yang baik hati mendekati semak stroberi yang dijaga oleh kawanan kupu-kupu berwarna-warni. Dengan lembut, ia meminta izin untuk memetik beberapa buah stroberi termanis dan para kupu-kupu pun mempersilakannya. Dengan keranjang yang kini penuh dengan aneka buah-buahan segar, mereka menempuh perjalanan pulang dengan hati yang gembira. Setibanya di rumah, mereka tidak membuang waktu. Mereka langsung bekerja sama mempersiapkan pesta makanan penutup. Oren bertugas membelah kelapa dan mengupas buah naga. Belang dengan teliti memotong buah-buahan menjadi dadu-dadu kecil, sementara Putih menyiapkan kuah manis dari santan segar dan gula aren, serta menambahkan es serut agar lebih menyegarkan. Aroma wangi buah-buahan dan santan memenuhi seluruh ruangan, membuat mereka semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, ketiga sahabat duduk bersama di halaman belakang. Di hadapan mereka, tersaji 3 mangkuk sup buah pelangi yang tampak begitu menggoda. Mereka menikmati setiap suapan, merasakan kesegaran buah dan manisnya kuah santan yang lumer di mulut. Rasa lelah setelah seharian berpetualang seolah hilang seketika, digantikan oleh kebahagiaan dan kehangatan persahabatan. Petualangan hari itu ditutup dengan kenangan manis, semanis sup buah yang mereka nikmati bersama.